Itu gila banget sih, gue kayak mau nyiapin kehamilan, pandemi. Gak ada pemasukan. Pemasukan ada cuman. Ya gak seperti dulu. Iya gak sebelum seperti pandemi. dulu. Ya. Gitu. Udah duit gak ada. Istri mudian gitu kan. Waduh kacau sih itu. Bahkan gue dulu tuh kayak nge-DM-DMin gitu loh, brand-brand gitu nih, gue punya konten nih gitu, saking ya buat bertahan gitu, kayak buat makan gue depannya aja, apa nih gitu. Gue juga kayaknya pas di cut tuh dari radio, karena pandemi kan, terus tuh tiba-tiba gue dikasih rumah sama orang. Hah? Hai, ini gua Daniel, tetangga kamu. Di sini gua akan ngobrol dengan tetangga gua tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran, sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Masih ngobrol sama tetangga kita Hifzi di Daniel Tetangga Kamu. Dan guys, please listen to our podcast. Karena cerita-cerita tetangga kita di sini mungkin sedang kalian butuhkan untuk menyelesaikan masalah yang sedang kalian hadapi. Nah, karena gue percaya banget dengan mendengarkan hal-hal baik, otomatis pikiran kalian juga akan tercerahkan dan perbuatan kita tertransformasi ke arah yang lebih baik lagi. Kita udah ada di semua digital platform podcast kesayangan kalian, tinggal search aja Daniel Tetangga Kamu. Alright, kita langsung balik lagi ke Hifzi. Oke, again, bokap lo bisa dibilang seperti ustadz dan ibu lo sendiri almarhum ibu juga guru gitu ya. Mereka ketika tahu lu jadi stand up comedian itu mereka bangga. Maksudnya udah deh kalau gitu lu gak usah jadi PNS. Awalnya masih tuh, awal-awal kayak yang masih di komunitas gitu kan. Terus kayak bilang, karena gue skripsi gue ketunda bang. Jadi gue tuh kuliah jadi 7 tahun bang, yang harusnya 4 tahun ya. Ya. Gue jadi ambil apa? Ambil sastra Arab. Oh oke, iya. Di Jogja ya? Di Jogja ya. Bener ya. Jadi karena kuliah gue ketunda, jadi ibu gue tuh udah stand upnya nanti dulu gitu, dikerjain dulu gitu skripsinya gitu, kuliah yang bener gitu. Apalagi pas masih zaman masih kayak ngerintis lah di komunitas gitu. Emang abang gak mau kerjaan yang bener aja gitu katanya gitu lah. Nah tapi kayaknya pas waktu kompetisi mereka tuh pas kebetulan lagi pengen ke Serang gitu, ke tempat saudara-saudara gua di sana. Nah terus kayak nyempetin waktu buat nonton gua. Oh, wow. Nonton di live-nya gitu. Wow. Waktu itu 6 besar kalau gak salah. Okay. 6 besar tuh. 6 besar. Terus nonton tuh ibu gua, ayah gua, adik gua, sama ada beberapa saudara gua juga nonton gitu. Habis itu mereka kayak ngeliat kemeriahan panggungnya, penonton gitu kan. Terus ibu gue tuh setelah gue kayak tampil gitu, gue ketemu ibu, ayah semua gitu kan. Ibu gue bilang, pokoknya abang semangat, abang harus jadi juara katanya gitu. Oh wow. Situ. Minggu depannya gue keluar. Iya, untung pas gak ditonton kata gue di close mic-nya. Sedih banget gue kalau pas ditonton, karena itu bener-bener yang udah jagoan-jagoan semua bang. Itu udah 6 besar itu udah ada Dodit apalagi kan. Wah itu Dodit tuh kayaknya yang penaik rating luar biasa tuh, semua orang tuh nonton Suci 4 karena Dodit deh kayaknya. Dodit, Bang Abdur, ada Pras Teguh, ada Zawin, ada siapa lagi waktu itu ya, Pras Teguh, gua pokoknya ada berenam tuh. Udah nih, gua maksudnya gua sih yakin lucu tampil gitu. Gue yakin lucu tampil. Tapi kayaknya kalau dibandingin 6 orang ini gitu. Berat. Bisa jadi gue yang keluar nih malam ini gitu. Nah tapi malam itu tuh yang keluar kayaknya bukan Bang Pras, siapa yang keluar ya? Dodit yang keluar malam itu. Oh, wow. Dodit yang keluar. Karena Dodit agak keserimpet dikit atau apa gitu. Gue lupa waktu itu. Ya Oke. Itu. Baru minggu depannya. Minggu depannya saya. Baru cabut gitu. Karena saya realistis. Akhirnya ketika lu sekarang ini, lu lagi roadshow kan, lagi tour ya? Lagi tour gitu ya. Berarti ini tour pertama dong? Tour pertama, kalau show kedua. Jadi gue itu pertama dulu bikin show namanya HIP.
Oke. HIP. Jadi gue nggak jadiin ini tour karena masih pandemi waktu itu. Itu 2020, 2021 21. kalau nggak Oke, salah, 2021 gitu. Nah baru yang kedua ini Ah, gue jadiin tour Oke, show-nya. namanya Komedian Cilik. Komedian Cilik. Oke. Benar. Dan si Komedian Cilik ini udah ke berapa kota ya turnya? Udah 7 kota, besok itu mau ke Jambi tanggal 9 September, terus Bandung 16 September, finalnya di Jakarta tanggal 21 Oktober. 21 Oktober. Heeh. Oke. Ini buat tetangga-tetangga kita yang pengen nonton gitu ya. Itu mereka harus ke website mana kah? Ada di www.kuncikomedi.com, bisa beli di situ. Oke. Heeh. Oke. Dan keresahan apa sih yang akan lu bawa nanti itu di Komedian Cilik ini? Sebenarnya tadi udah gue spill dikit tuh tentang cita-cita gue pengen jadi pelawak gitu. Terus yang paling besar sih karena gue sekarang punya keluarga ya, punya istri, punya anak gitu. Gue tuh kayak ngerasain, oh gini tuh jadi bapak rasanya ya gitu. Jadi gue kayak ngebayang-bayangin Ya. dulu ayah gue gitu. Ya. Wah ternyata gue sengeselin itu dulu ya gitu. Gitu, dan itu yang ya premis besarnya itulah, tentang istri juga ada gitu beberapa gitu. Gue pikir nih bakal nyerempet ke politik-politik gitu bro, gara-gara ini udah mulai tahun politik dan lain-lain gitu kan. Enggak sih, kebetulan Enggak ya? kalau kita di stand up kan ya keresahan yang paling deket ya. Ya. Ya sama politik juga resah sih, cuman sejauh ini yang masih resah banget tentang anak, tentang istri Keluarga gitu, gitu. keluarga gitu. Karena lu baru banget ya, 2019 ya. Iya 2019. Gila, gue penasaran deh. 2019 lu nikah dan habis itu langsung masuk pandemi. How was that? Wah itu juga gokil sih bang itu bang. Luar biasa tuh. Rahasianya untuk bisa bertahan sampai sekarang ini apa? Apa ya, bingung gue juga kalau ditanya. Kalau dulu gue ya benar-benar ya semua kayaknya, apalagi kayak di dunia entertain ya, kita benar-benar muter otak ya kan, karena kan gue dulu ngandelinnya ya dari off air gitu Iya. kan, dari bikin apa ya, acara-acara konten gitu kan. Nah abis itu dulu tuh kayak apalagi nggak ada acara off air itu bingung sih, baru nikah lagi gitu kan, baru nikah. Kayaknya Dan ada, langsung mau apa? Langsung gue tuh alhamdulillah langsung hamil istri gue bang. Oke. Wow. Itu gila banget sih, gue kayak mau nyiapin kehamilan, Iya. pandemi. Gak ada pemasukan. Pemasukan ada cuman Ya, gak seperti dulu. iya nggak sebelum seperti pandemi. dulu Iya. gitu. Ya. Di awal-awal, apalagi kalau di awal-awal benar-benar kayaknya gue ngandelin tabungan deh kayaknya waktu itu sih. Iya. Gue ngandelin tabungan. Tapi itu kayak ujian terbesar banget sih di pernikahan lu gitu. Dimana Iya sih bener. baru aja jadi, baru aja nikah. Abis itu tiba-tiba lu udah harus langsung karantina, diisolasi sama istri lu yang lagi hamil. Jadi yang hormonnya tidak stabil saudara sekalian. Ya kan? Dan abis itu gak lama setelah itu Bang Daniel pun melahirkan. pasti merasakan ya. Ya lumayan. Jadi Udah duit gak ada, iya. istri mudian gitu kan. Waduh kacau sih itu. So ya gimana cara lu bertahan dan apakah nanti itu bakal jadi materi stand up juga? Kalau itu udah disampein di HIP tuh bang. Oke. Yang show gua. Nah itu juga kalau mau nonton bisa beli di digital downloadnya. Oke. Di Comika tuh ada HIP. Oke. Kalau dulu ya yang gua lakuin ya gua puter otak sih. Kayak teman-teman dulu kan waktu pas pandemi itu kan ya karena kita ngandalin off air gitu. Akhirnya apa nih yang kita punya nih gitu. Yang bisa dijualin gitu. Akhirnya tuh anak-anak tuh pada ngonten kan. Dulu tuh belum banyak bang anak-anak stand up yang ngonten gitu. Ya. Akhirnya kayak wah kayaknya dari konten ini bisa ya semua brand juga kan akhirnya pada balik ke live streaming. Dulu live IG aja pada brand ke sana gitu kan. Ya udah tuh gua akhirnya ngandelin dari berkonten itu pun ya karena gue belum punya tim gitu kan, ya gue bikin konten sendiri aja gitu, konten sendiri. Bahkan gue dulu tuh kayak nge-DM-DMin gitu loh brand-brand gitu nih, gue punya konten nih gitu, saking ya buat bertahan gitu. Of course. Buat bertahan kayak
Brand ya brand yang gak besar gitu kayak rumah makan apa gitu gue DM-in tuh bang. Wow. Gue sendiri yang DM-in tuh. Wow. Gitu kalau gue punya konten ini nih ya kayak red cardnya juga akhirnya di diskonin ya, misalnya. iya diskonin banget gitu ya walaupun semua orang juga kayaknya lagi susah gitu kan ya namanya gue usaha kan waktu itu ya itu sih yang gue lakuin waktu itu kayak karena usaha udah jalan gitu ya kadang-kadang ya gue berserah diri aja. Ya gue berserah diri gitu ya usahanya tetap dijalanin gitu sama gue sempat bikin kayak usaha sampai jual minuman literan gitu bang kayaknya semua orang kan jualan minuman literan gitu kan. Nah gue tuh jual kopi gitu bikin sendiri gitu di rumah gue ngeriset sendiri gitu apa gitu tapi sudah bubar sekarang tidak laku gitu pokoknya apapun dilakuin lah gitu buat bertahan hidup gitu sampai momennya semua IO juga udah mulai beradaptasi gitu banyak acara virtual ya akhirnya ya alhamdulillah sih ya ada lagi gitu kerjaan gitu. Ya, tapi di awal-awal emang rasa takut itu ada ya. Maksudnya rasa takut itu ada dan sih. apalagi istri lagi hamil juga, kita sebagai tulang punggung keluarga kadang-kadang kan kayak waduh gimana nih apa yang harus kita lakuin nih ya. Yeah. Tapi beneran bro, lu kayaknya udah sedesperate itu sampai jualan minuman. Abis itu bisnisnya gak laku, lo secara persisten kayak nge-DM setiap brand gitu kan dan kasih harga diskon juga dan lain-lain gitu ya sampai akhirnya terselamatkan gara-gara mulailah acara virtual dan lain-lain. Sesusah apa dan sejatuh apa ketika lo di pandemi dan bagaimana gak tau ya karena gue banyak banget ngedenger cerita-cerita tentang kehebatan Tuhan sebenarnya di dalam pandemi itu gitu. Wah iya sih, gue tuh bisa dibayangin maksudnya anak gue lahiran tuh gue sampai ngejual kayak kan gue ada simpan kayak emas gitu gue sampai ngejual gitu yang tadinya tuh buat jangka panjang lah buat masa depan itu sampai gue jualin. Jadi jangka pendek. Iya pendek banget bahkan kayak buat makan minggu depannya aja apa nih gitu nggak minggu depan sebulan ke depan ya waktu pandemi itu benar-benar ya udah bisa makan sebulan ke depan tuh udah gila udah cukup lah gitulah udah sesimpel ya karena gue juga kan maksudnya ya sama mertua juga kan kebetulan mertua juga udah pada pensiun gitu-gitu ya bisa makan sebulan ke depan aja tuh udah syukur banget gitu ya. Kalau rezekinya sih alhamdulillah ada aja tapi mepet banget bang, banget separah itu sih waktu itu. Iya. Dan ini gua belum ceritain ya ini aneh banget sih nih. Itu pandemi itu gue juga kayaknya pas di cut tuh dari radio karena pandemi kan radio juga itu kan. Terus tuh tiba-tiba gue dikasih rumah sama orang. Hah? Dikasih rumah. Bentar. Lu ceritanya gak boleh gitu juga dong. Kayak gue di-cut dari radio. Habis itu gue dikasih rumah sama orang. Itu apaan? Kan radio tuh jadi penghasilan yang lumayan. Maksudnya buat bulanan gue lah ya. Iya. Itu buat bulanan gue. Tapi apa hubungannya lu di-cut sama radio sama lu dapat rumah gitu sama orang? Ada gak tahu ya udah. Gak tahu nih maksudnya. Oke ceritanya gimana? Jadi gue ingat banget waktu itu lagi udah mulai agak ada syuting dikit gitu di Kompas waktu itu. Ada Rispo dari Gen juga. Terus tiba-tiba gue ditelepon sama si Ebel. Bang Hip, Rispo ini ada Pak Haji mau ketemu. Pak Haji Alwi namanya Pak. Oh iya siap. Nah gue kan malam itu gak bisa ketemu lah sama dia gitu kan. Habis itu kayak besoknya si Rispo nelpon gue. Si Rispo jadi malam itu udah ketemu sama Pak Haji itu. Oke. Dan dikasih duit sama Pak Haji itu 5 juta. Malam itu. Aduh gila. Habis itu besoknya tuh Rispo nelpon gue. Hip ayo ketemu Pak Haji nih ntar dikasih 5 juta. Kata dia gitu. Pandemi buset. Ya, ayo deh siapapun juga. Gue dari Depok bela-belain ke Sumarekon
Tangerang, Sumarekon, Serpong, Sumarekon Oke. Serpong tuh gue naik kereta, tuh gue naik KRL naik. Wow. Eh, Dengan duit yang udah pas-pasan banget gitu ya. Iya dengan duit yang pas-pasan. Wah Iya. 5 juta nih kata gue nih. Iya. Iya. Ya udah gue siap kata gue. Niatnya Pak Haji untuk ngasih 5 juta itu karena lu harus perform kah? Enggak, jadi Pak Haji itu ini. Gue kan punya konten sama teman-teman gue, Rispo Regen tuh GJLS namanya. Iya. Bang. GJLS. Nah anaknya dia itu seneng nontonin kita. Oke. Emang kita agak sedih sih dia nontonin kita gitu karena kontennya sangat tidak mendidik ya. Iya gitu. Anaknya itu seneng nontonin kita dan Pak Haji ngelihat anaknya nontonin Seneng. kita, apaan sih ini gitu. Akhirnya dia nontonin juga, dia seneng juga ternyata. Oke. Nah Pak Haji itu di Jakarta tuh kayak punya rumah di Modern Land. Oke. Nah itu dekat sama rumahnya Rigen dan dia tahu. Jadi kita pernah bikin kayak film pendek gitu. Dia tahu film pendek itu lokasinya di Modern Land. Ya. Dicari-cari lah rumahnya si Rigen ini di Modern Land. Wow. Dia nggak ketemu sama Rigen. Pengen ketemu kan anaknya kan sama kita gitu. Sampai akhirnya dia nyuruh kayak anak buahnya gitu. Nge-DM Rigen. DM siapa lagi ya, Rispo kayak DM gue juga kayaknya. Tapi gak ada yang kita bales gitu ya. Karena ya banyak kan yang nge-DM gitu kan. Nah akhirnya kayaknya si anak buahnya ini kenal sama Ebel. Pernah ngisi apa gitu Ebel di Kalimantan Di gitu kontak kan. lah. Ya di kontak Ebel. Nih Pak Haji pengen ketemu nih sama GJLS gitu. Ada anaknya tuh si Ruby tuh pengen ketemu juga gitu. Ya udah akhirnya gua dulu Rispo duluan tuh yang malam-malam ketemu, siangnya gua ketemu ngobrol-ngobrol, terus juga Rigen tuh ketemu malamnya apa kalau nggak salah Oke. gitu. Ya udah ngobrol-ngobrol gitu. Iya nih anak saya seneng sama kalian gitu. Gua ngopi dikasih 5 juta tuh Bang. Ya udah dikasih wah gila sih itu kata gua. Ngopi doang, gua ngobrol-ngobrol doang Bang. Nggak disuruh perform, nggak ada apa. Emang orangnya seneng nongkrong gitu aja orangnya. Emang seneng nongkrong, seneng ngobrol gitu. Pak Haji masih suka ngopi-ngopi gak? Gue juga ikut nongkrong. Iya boleh Bang. Masih jadi tuh kalau anak-anak stand up nih, misalnya ada Pak Haji, ayo sini nongkrong, ntar dikasih gitu. Gitu. Masih Cuma gitu. hanya stand up aja atau MC gitu juga suka. Ya bisa sih. Bisa diatur tolong Ya ya. bisa diatur, bisa. Nah habis itu kayak, dia tuh jadi nginvest di satu perumahan gitu. Di perumahan yang gue tinggalin sekarang ini. Dia investor lah di situ, dia partneran sama temennya. Nah gua sama Rigen, sama Rispo, sama Ebel juga, itu disuruh milih rumah di sana. Bentar. Jadi bentar. Kadang tuh kan usaha-usaha yang kita lakuin ini tuh ya kadang-kadang gak menghasilkan apa-apa gitu. Nah gue tuh sering banget ya Allah pengen kalau bisa punya rumah gitu. Ya. Karena ya pengen lah sama istri punya rumah gitu. Ya 10 tahun lagi lah gak apa-apa gue ngontrak. Ya. Ini gue di pandemi gue lagi susah-susahnya ada orang ngasih rumah gitu. Gila. Ya gak tahu deh ayah bangga gak ya? Gak tahu tuh. Gue juga kayaknya gak mau nanya sih ya gak tahu deh. Gak tahu.